Oke, selamat sore teman-teman. Ini udah semua ya. Oke. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Ini untuk yang update kita hari ini, saya kita kan akan bikin Q&A ya di sini ya. Ya kalau teman-teman yang itu yang mau nanya langsung itu ya, langsung kita ke ke saham-sahamnya ya. Oke, nah jadi sebelum itu kita bahas dulu sedikit ya. Jadi apa yang harus lu lakukan gitu kalau misalnya lu udah lihat sebuah story ya, sebuah katalis kok bagus kan? Ya, nah ini apa ya? Ini kan dari beberapa pertanyaan ya. Kalau cuman ngomong apa ya? Ngomong cuman apa ya? Kalau gua udah dapat nih, ya udah dapat sebuah story. Nah, apa yang gua harus lakukan? Katanya nggak boleh langsung itu ya, langsung jebret, jebret, jebret gitu kan ya. Nah, jadi apa yang lu harus lakukan? Nah, ini gue cuman mengulang aja ya. Kalau kita itu harusnya punya setiap trader itu harusnya punya ritual ya. Ritual itu saya nggak menemukan padanan kata yang cukup bagus ya. Mungkin bagi sebagian orang ritual ini agak-agak negatif ya. Tetapi ini sebenarnya umum ya kita kita lakukan. Contoh misalnya ya mungkin di dalam kehidupan beragama lah ya. Lu ikut misa, lu ke sholat Jumat, segala macam itu kan ada ritualnya. Maksudnya ritual itu dalam arti gini. em, Lu masuk gereja lu ngapain kan? Nah, pada saat lu ikut misa nanti dia ada itu kan ada apa tanda eh, dimulainya misa dan lain sebagainya itu sampai akhirnya penutup gitu kan. Nah, sama kan kayak sholat Jumat juga ada kan. Eh, Termasuk agama-agama yang lain lah ya. Artinya kita semua begitu kita mau mengikuti ibadah, kita tahu gitu loh step by stepnya. Pada saat ini habis ini mau ngapain, habis ini mau ngapain. Jadi nggak setiap orang itu jadi seragam kan. Ya, benar ya. Jadi akhirnya tujuan lu tercapai. Intinya begitu kan. Nah, sama setiap trader itu harusnya memiliki ritual itu. Jadi lu kalau melihat sebuah story, ya kalau misalnya gua harus langsung bertindak seperti zaman-zaman itu zaman-zaman newbie. Nah, gue nggak mau kayak gitu lagi. Apa yang harus gue lakukan? Ya, jadi stepnya itu jelas gitu. Oh, kalau gue dapat satu story, ya gue mulai ini, gue mulai ini, gue mulai ini, gue mulai ini gitu kan. Nah, kalau di kita kan kita ada namanya trading framework kan. Jadi frameworknya, jadi kalau gue dapat sebuah story, nah gue harus ngecek mana ini step satu ya, kemudian gue harus ngecek kemana ini step 2, kemudian cek step ketiga sebelum gue entry loh ya. Nah setelah gue entry pun itu ada namanya waktu gitu kan. Jadi gue akan let the profit run ya. Jadi follow the trend sampai dia patah. Berarti di dalam situ ada namanya trailing stop dan lain sebagainya. Nah kemudian habis itu gue tutup dengan jurnal. Ya betul ya. Jadi itu adalah sebuah bangunan atau sebuah ritual yang akan dijalankan oleh setiap trader. Nah, setiap trader mungkin punya punya cara-cara yang berbeda. Ada yang udah skip aja fundamental. Trader kan nggak butuh fundamental kan? Mungkin dia skip itu, dia langsung ke technical. Ya atau bisa aja dia nggak perlu risk management, langsung hajar. Nah, kayak gitu-gitu kan sebenarnya ritual dari setiap trader kan. Nah, ritual itu bisa iya, bisa benar buat sebagian orang, bisa juga mungkin karena ritualnya yang salah, maka ya udah dia mengulangi terus yang namanya kerugian kan. Ya, nah, kalau lu punya ritual seperti itu, kemudian lu punya jurnal, kemudian lu evaluasi, maka ritual ini pasti akan lu terus perbarui. Saya bisa mencapai apa ya, ritual seperti ini, ya tentu dia ada prosesnya. Nggak serta-merta begitu saya mengenal trading kemudian habis itu gue tahu ritual ini enggak ya. Tapi kalau mungkin kalau sekarang mungkin ngomongnya berbeda ya. Pasti kalau teman-teman sebelum trading ya kita akan mulai membuat ritual ini. Ya, tapi kalau misalnya yang kemarin-kemarin kita nggak tahu apa-apa ya pasti lu nggak akan tahu ini. Gitu ya. Jadi setiap trader itu harusnya punya. Ya, jadi kalau apa ya, nah kalau teman-teman nanya apa yang harus gue lakukan, nah kalau saya, kalau kita gitu kan, kita melakukan hal kayak gini kan, kita cek ini story nih keluar nih, tiba-tiba si Trump mengatakan mau perang tarif kan, jadi story ini akan ngarah kemana nih? Ya, berarti kita mulai cek kan, pasti ada yang dapat keuntungan, pasti ada yang dapat kerugian kan. Nah, yang kita fokusnya pasti yang untung-untung ini nih. Nah, cuma kalau kemarin kita lihat tuh hampir semuanya rugi ya.
Jadi akhirnya ya udah kita tidak melakukan apapun ya. Jadi artinya story itu kalau tidak ketemu atasnya, ya udah kita selesai gitu loh. Jadi makanya kenapa kemarin kita pegang cash aja. Kenapa? Yang diuntungkan dari katalis ini nggak ada. Ya hampir boleh bilang tidak ada. Ya karena itulah makanya kita lebih baik kita pegang cash aja, tunggu ini lewat, nah baru kita mulai gitu kan. Ya, nah sama kayak kemarin kan. Kemarin kan kita udah lihat nih, oh katalisnya. Kalau lu berusaha sekali mencari bottomnya indeks harga saham gabungan, kan setengah mati ya. Kita nggak pernah tahu kan bottomnya itu di mana kan. Yang bisa kita raba-raba itu adalah indikator-indikatornya. Begitu kita udah dapat semuanya, kenapa kita berani all in atau all out di daerah situ? Ya karena kita lihat katalisnya yang menyebabkan kejatuhan market itu sudah redup. Kekuatannya itu sudah mulai nggak kuat lagi ya, nggak, pengaruhnya itu sudah sangat lemah kan. Ya karena dia sudah sangat lemah, maka ya katalis itu akan kita pinggirkan. Ya, kita lihat nih begitu katalis ini lewat, pasti ada saham-saham bagus yang under value karena kejutan dari si Trump kemarin kan. Nah, itu adalah saham-saham yang akan kita incar. Begitu katalis ini keangkat atau katalis yang tadinya menyebabkan kejatuhan ini mulai tidak kuat lagi. Walaupun ini masih kita bilang tentatif lah 3 bulan ya. Tapi setidaknya dalam 3 bulan ini kita udah mulai bisa melakukan ritual kita gitu ya. Jadi mana katalis-katalis untuk mana saham-saham yang under value karena kejatuhan, karena katalis kemarin, begitu katalisnya udah, nah ini yang kita masuki. Gitu. Kalau teman-teman mungkin masih ingat, kita bilang kalau market sedang jatuh-jatuhnya, kita fokus pada big cap kan. Ya, atau saham-saham blue chip gitu ya, saham-saham big cap, terutama 4 bank besar kan. Nah, itu adalah tujuannya adalah untuk memperhatikan bahwa ini kelihatannya saham-saham ini, saham-saham bagus ini akan menjadi under value karena gerakan yang digerakkan oleh emosi. Ya, kalau lu tahu sendiri lah, kalau sesuatu yang digerakkan oleh emosi, faktor fundamental, teknikal, logika segala macam kan udah pasti tidak akan diperhitungkan kan. Nah, karena dia udah berjalan karena emosi, maka banyak sekali saham-saham yang bagus itu akan under value. Benar-benar nilainya itu di bawah. Karena itulah kita tungguin kan. Nah, jadi kalau lu dan dapat misalnya yang punya saya kan kayak misalnya BBCA, kemudian kita ambil BBNI, mungkin teman-teman ada ambil BMRI, BBRI, ya segala macam. Ini yang pasti teman-teman akan bisa merasakan gitu kan, bahwa oh iya benar story katalis itu akhirnya mendapatkan keuntungan buat kita. Itu ritual. Ya itu ritual. Lu kapan lagi gitu dapat saham yang bagus sekali, ya bagus sekali, harga diskon, murah lagi kan. Kemudian habis itu kita bisa keep. Lu mau keep sampai long term juga sebenarnya it's okay selama tidak ada kejadian luar biasa yang akan menjatuhkan saham-saham itu lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya lu akan ada di bagian waktu. Cuma tinggal waktu aja. Lu tinggal follow the trend sampai trend itu patah. Ya, kapan big cap itu bisa sampai patah trend? Yaitu pada saat kejadian-kejadian luar biasa. Itu adalah ritual. Itu kayak kita bilang apa ya? Syarat ketentuan. Lu kalau lihat market jatuh, maka ritual kita itu udah langsung tertrigger gitu kan. Oh, gua tinggal lihat big cap gitu kan. Nah, begitu market lagi bagus, kita nggak fokus lagi ke big cap. Yang kita fokus itu adalah pada saham-saham lapis 2, lapis 3. Ya itu adalah syarat ketentuan gitu kan. Ya itu pasti harus menjadi bagian dari ritual teman-teman. Ya, apa yang kita lihat gitu dari situ. Nah, kalau ini sekarang kan udah mulai kelihatannya mulai bagus gitu kan, mulai kelihatannya bagus. Nah, karena itulah makanya kenapa udah mulai kita lari ke saham lapis 2, lapis 3. Kita udah nggak bakalan memperhatikan big cap. Nah, kalau lu udah punya big cap dari lu tampungan lu pada saat market lagi jatuh, ya sudah itu berarti udah masuk ke dalam time ini, di dalam waktu itu ya, kita udah let the profit run. Kita udah trailing stop di daerah situ ya. Udah kelar gitu di daerah situ ya. Nah, apa yang kita lakukan next? Berarti kita bangun lagi ritual yang baru, ada story di daerah lapis 2, lapis 3 enggak? Gitu ya, dan terus naikin ke atas gitu. Nah, ini harusnya menjadi sebuah ritual. Nah, kemudian jangan pernah lupa, lu yang sering kita lakukan cuman adalah oke lah story dia lihat
sebuah story ya, ada sebuah apa ya, bisikan-bisikan gitu. Kemudian lu cek fundamentalnya bagus, teknikalnya bagus ya. Dia bikin risk management good gitu kan. Nah, tapi dia habis itu sampai di daerah sini aja udah. Saya mau katakan kepada teman-teman ya, ini yang sering kita lupakan, jurnal. Jurnal itu walaupun lu apa ya, sudah sudah setup gue udah jadi ya, strategi gue udah jadi, gue udah profit konsisten dan lain sebagainya. Jangan pernah tinggalkan itu jurnal. Kenapa? Karena jurnal itu yang akan membantu lu semakin mempertajam lu. Gitu ya, semakin mempertajam lu. Hari ini kan saya posting di IG, saya juga ada post di YouTube juga ya. eh, Langkah-langkah teman-teman, bagaimana lu bangun jurnal itu, apa yang sebenarnya lu lihat dari jurnal itu dan lain sebagainya ya. Nah, itu semoga bisa cukup membantu ya. Kalau buat saya ini sangat membantu sekali ya, apalagi pada saat sekarang kan saya lagi bangun setup atau strategi di forex juga kan. Ini sangat membantu saya ya, jadi kita bisa ngelihat nih lu menjalankan trading lu karena emosi, karena ikut-ikutan, atau benar-benar karena sebuah strategi gitu. Ya lu bisa lihat dari jurnal itu. Karena kalau lu cuman, oh ya udah, gua merasa gua udah bener kok. Semua step-step yang gue jalankan ini sudah benar. Nah, kalau udah namanya merasa, merasa kan nggak ada data, nggak ada bukti, nggak ada fakta kan? Ya. Nah, kalau lu nggak ada bukti, nggak ada data, nggak ada fakta, kita nggak bisa ngomong bahwa lu bener atau enggak. Gitu. Tapi begitu lu jurnalkan, nah makanya lu bisa lihat balik gitu. Apa yang kita ocehan setiap hari di sini, itu lu bisa lihat gitu. Bener nggak? Ya, yang diocehin itu balik bolak-balik itu lagi gitu. Ya jangan. Nah, kalau lu tahu di mana salahnya lu, maka lu tahu di mana harus membetulkannya. Tapi kalau misalnya lu tidak pernah tahu salah lu, kan kalau lu cuma merasa-rasa semua orang tidak mau disalahkan, semua orang pasti akan mengatakan bahwa gue bener kok, apa yang gue lakukan bener kok, nggak mungkin gue lakukan salah. Ada orang tiba-tiba bilang, oh iya gue salah. Kan jarang sekali orang-orang seperti itu ya. Pasti dia akan membela diri dulu kan. Ah enggak ah, gue kayaknya nggak merasa deh gue salah gitu. Dari situ kan pasti ngomong gitu kan. Sama halnya dengan di dalam trading. Apalagi lu cuman digerakkan oleh emosi. Kalau digerakkan oleh emosi kan itu cuman autopilot doang. Pada saat autopilot, ya ya makanya kita belajar tentang itu ya, bagaimana kerja si otak itu kan. Otak akan mengeluarkan memori-memori yang memang sudah tersimpan di dalam otak kita dan bertindak sesuai itu. Dan karena lu bertindak sesuai dengan memori dalam otak lu, ya lu merasa lu benar. Pasti lu merasa lu benar. Gitu. Karena itulah makanya ini perlu disabotase, ya. Perlu dikasih lihat gitu, kasih lihat bahwa lu salah. Maka ini harus ada usaha untuk membetulkan. Gitu. Karena itulah makanya ini jurnal. Dalam banyak hal lu lihat kayak pembukuan-pembukuan atau perusahaan-perusahaan yang bergerak besar itu selalu pembukuannya jelas, pembukaannya selalu clear. Bahkan kalau kita mau lihat ini story ini bisa berdampak kepada saham-saham apa saja, yang kita lihat kan adalah pembukuannya, ya kan? Nah, trader lu kalau mau 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 benar-benar berkembang bertumbuh, ya lu harus punya pembukuan itu. Dengan adanya pembukuan itu, maka lu tahu gitu loh, oh gua udah bergerak di jalan yang pas belum, ya di jalan yang benar apa belum. Kalau belum, di mana nih, jadi cepat-cepat sadar untuk balik lagi ke jalan yang benar gitu ya. Itu ritualnya ya, saya cuma mau bicara mengenai itu. Jadi kalau teman-teman ada apa namanya, ada yang pertanyaan, silakan ya. Nah, kita lihat dulu ya. Sekarang masuk ke indeks harga saham gabungan. Ini indeks teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini sampai hari ini saya masih berharap hari ini dia koreksi. Benar dia koreksi paginya, tapi habis itu masih di bawah naik lagi. Ya, ini kalau buat saya cukup deg-degan ya. Walaupun ya kita trailing stop aja ya. Tapi ini belum ada koreksi sama sekali ya. Koreksi yang cuma 2 candle ini mah hampir tidak ada artinya dengan rally yang terjadi sejak pembukaan market Indonesia sampai hari ini. Ya, jadi ya udah mau bagaimana lagi, kita cuma tinggal ikut aja ya. Kalau memang dia masih belum selesai, ya sudah kita ikut. Kenapa rally ini ya setelah Trump kesepakatan antara China dan US itu malah membuat rally, uang dari mana?
Uang yang tadinya sudah keluar dari market kita, itu mulai masuk lagi. Ya kalau lu bilang foreign flow ya dan lain sebagainya, uang itu udah mulai masuk lagi. Nah, karena uang itu mulai masuk lagi, sedangkan di indeks harga saham gabungan, saham-saham murah itu masih banyak. Artinya peluru untuk kenaikan indeks itu masih besar sekali, masih gede sekali ya. Lu bisa lihat kayak misalnya BBCA, BBNI, ya itu udah turun berapa jauh dari all time high-nya. Sedangkan yang kita lihat di ini di laporan keuangan dari Q1 kemarin itu masih cukup bagus. Ya, masih cukup bagus. Artinya belum ada belum ada kejadian atau laporan keuangan yang bikin eh, misalnya kayak big cap kita yang terutama big bank kita itu jelek gitu loh. Belum. Jadi artinya harga sekarang ya ini kita bilang simpelnya aja. Harga sekarang itu masih cukup under value untuk market. Ya, ini contoh misalnya kita lihat BBCA deh. BBCA ini kan masih rally terus kan. Ya, BBCA all time high-nya itu ada di berapa nih? 11.000. All time high-nya itu ada di 11.000. Kita masih ada di 9.300 penutupan hari ini. Ya. Nah, kejatuhan market ini kan sebenarnya ekspektasi pasar mengatakan bahwa kalau Trump memperlakukan tarif ini kemungkinan besar ya akan kena dampaknya, gitu kan? Nah, tetapi yang kita lihat untuk saat ini katalis mengenai perang dagang itu udah mulai redup minimal 90 hari ke depan ini. Nah, kalau dia udah mulai redup, ini harusnya ya gimana ya kalau kita bilang ya. Ya udahlah, kita bilang harusnya aja lah ya. Ini bisa balik lagi ke all time high. Kenapa? Karena katalis yang membuat dia jatuh itu udah hilang. Dan ekspektasi pasar kalau ekonomi akan jelek sekali, itu ternyata tidak sejelek yang dibayangkan. Itu buktinya Q1 mereka untung. Ya Q1 BPCA untung, BBNI untung, hampir boleh semua big bank itu masih untung. Ya masih membukukan keuntungan. Itu kan? Nah, jadi karena itulah kejatuhan ini yang begitu masif ini berapa persen? Ini jatuhnya hampir 33% lebih ya, hampir 34 kan. Ini pasti nanti akan di price in lagi oleh market. Nah, jadi udah nih, ini jadi sebuah apa ya? Sebuah keuntungan yang gampang gitu, yang mudah. Ya, kenapa? Karena kejatuhan ini kan disebabkan oleh emosi. Ya, digerakkan oleh emosi. Karena itulah makanya kita tampung kan. Ya, nah, pantulan ini itu ya dia akan kembali ke fundamentalnya. Kan selalu seperti itu. Harga yang teman-teman lihat ini itu mencerminkan fundamentalnya. Kalau dia masih terus naik, itu biasanya udah ditambahkan dengan emosi, udah ditambahkan dengan euforia, udah ditambahkan dengan ekspektasi-ekspektasi yang nanti akhirnya cenderung akan berlebihan. Jadi itu teman-teman lihat dari harga ya. Rally ini oke ya, rally ini kalau teman-teman lihat oh iya oke lah under value lah ya kalau kita lihat dari story tadi kan ada under value-nya, ada unsur under value-nya. Tapi kalau dia naik terus, maka akan ada tambahan yang namanya emosi. Jadi bisa saja ini harusnya udah masuk kok udah price in, udah sesuai dengan harga fundamentalnya, sudah value-nya kalau lu bilang kayak PBV sama dengan satu dan lain sebagainya value-nya udah masuk gitu kan ya. Tapi kalau dia masih terus naik, nah itu biasanya udah ketambahan yang namanya emosi, euforia di dalam situ. Ya kalau itu harga. Jadi karena itulah teman-teman kalau lihat fundamental seringkali tidak berdampak lurus dengan harga. Seringkali tidak berdampak lurus dengan harga. Kenapa? Karena dalam pergerakan harga atau technical itu biasanya ada unsur emosinya. Paham ya? Ya, kalau lihat fundamental, ini harusnya tidak perlu dibeli lagi. Ya, PBV-nya aja udah satu, PBV industrinya dua misalnya. Ini udah sama dengan PBV industri. Ini harusnya udah tidak boleh masuk lagi. Ya, udah kemahalan gitu kan. Tapi di technical, kita melihatnya apa? Kita melihatnya trendnya tuh masih cukup strong. Gitu kan? Karena itulah makanya kita balance kan antara fundamental dengan
yang namanya technical. Pada saat kita sudah masuk, kita sudah tidak depend on fundamental. Yang kita lakukan adalah kita depend on technical. Itu trader. Ya, tapi sebelum masuk, kita melihat ke fundamentalnya. Kenapa? Karena sebuah story tidak mungkin bisa ditangkap oleh saham-saham yang jelek. Ya, misalnya contoh saja, em, misalnya ada kenaikan saham batubara, misalnya ada kenaikan komoditas batubara misalnya, dengan mungkin berjalannya ekonomi dan lain sebagainya, berarti permintaan terhadap energi itu naik. Ya kan? Nah, kalau lu udah dapat story itu, apa yang lu lakukan? Ya kita cek dong fundamentalnya. Berarti kita cek rasio-rasio di dalam buku mereka. Siapa nih kira-kira yang punya kemampuan menangkap ini nih, ya. Pada saat dia misalnya contoh ada dia memiliki tambang yang luas, gede ya, kapasitas tambangnya itu gede. Sehingga dia bisa menangkap, dia bisa menarik cuan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tambang yang lahan tambangnya kecil gitu, atau mungkin lahan tambangnya gede tetapi nggak punya modal modal untuk kelolanya ya, jadi ya dia pasti nggak bisa cuan gede juga kan, tidak bisa memanfaatkan katalis itu secara maksimal ya. Itu adalah manfaat fundamental buat kita sebagai trader. Oke, nah next habis itu apa ya, kita mau cari dong area masuk yang terbaik ya. Kalau dia bisa dapat harga yang lebih murah, kenapa kita harus beli di harga mahal gitu kan? Jadi ada nggak range untuk menawar harganya? Nah, itu kita lihat dari technical. Kemudian habis itu kalau dia jalan terus sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan planning kita, sesuai dengan strateginya kita, sesuai dengan skenario-nya kita, next kita ikutin dengan trailing stop. Bukan melihat fundamentalnya, oh PBV-nya udah 1, PBV-nya udah 2, PER-nya udah di atas industri dan lain sebagainya. Kita udah nggak peduli dengan itu. Kenapa nggak peduli? Karena pergerakan harga itu sudah ditambahkan dengan emosi. Jadi kalau dia masih bisa terus naik, ya udah monggo naik terus. Gitu. Contoh misalnya ya, barang-barang yang viral di pasaran, teman-teman bisa lihat. Begitu barang itu viral dan kosong harganya, orang berani untuk membelinya lebih mahal dibandingkan dengan harga resminya. Betul nggak? Kenapa coba? Karena ada gengsi, ada pride kalau memiliki hal itu. Ya kan? Nah, sama halnya di pergerakan harga di technical. Mereka akan digerakkan oleh emosi, oleh psikologi, oleh mental yang pasti dipunyai oleh semua trader. Karena itulah makanya kenapa kita selalu menekankan tentang psikologi trading. Karena lu mesti mempelajari itu. Si smart money itu memanfaatkan sekali loh. Memanfaatkan sekali emosi yang ada di dalam manusia. Itu setiap manusia. Jadi bukan berarti si smart money mengendalikan kita ya. Oke? Nah, kalau lu belajar tentang psikologi trading, maka lu mengerti bahwa oh, kenapa dari berjuta-juta orang yang tidak saling kenal ini bisa bergerak dengan tujuan yang sama ya. Gitu ya. Nah, karena apa? Karena emosi dasar manusia pada dasarnya itu sama. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh smart money untuk ya udah dia bisa memperoleh profit-profit yang selama ini lu lihat gitu. Dia bukan berarti dia tahu banget tentang alamatnya lu, nomor teleponnya lu, portofolionya lu beli berapa lot dan lain sebagainya. Enggak. Yang dia pelajari itu adalah psikologinya lu. Ya, ambil contoh ya. Contoh misalnya kayak emas. Wah, emas naik kenceng gitu. Karena siapa yang menggerakkan jutaan orang itu untuk antri di Antam? Siapa yang menggerakkan itu? Ya, itu kan emosinya lu kan, mengharapkan bahwa oh iya gue beli emas sekarang, maka dalam 1-2 minggu kemudian gue bisa menjadi miliarder, gitu kan? Ya maunya semua orang akan terpicu, akan terpikir seperti itu gitu. Gitu karena itulah makanya dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan dengan mudah, dimanfaatkan atau kita bilang apa ya, dimanipulasi agar lu ikutan ikutan tren itu. Itu yang terjadi kalau lu lihat kayak di media-media sosial sekarang ya. Kenapa hal-hal yang viral itu eh, apa em, naiknya cepat, kemudian habisnya juga cepat. Ya kenapa ya? Karena ada emosi yang dicoba untuk dibangun di sini makanya viral,
Ya, begitu habis viral, ini emosi itu tidak di-maintain lagi, ya kemudian habis itu mereka mulai pindah ke hal yang viral yang lain gitu. Dengan mudahnya kan kita pindah gitu dengan sangat mudahnya. Saham juga begitu. Kalau kita bilang emas, sekarang emas redup ya. Kemudian habis itu dimunculin perak. Oh, perak nih. Kemudian orang mulai mulai berpikir kan, emas begitu ya. Berarti bisa jadi perak juga begitu. Makanya mereka mulai berbondong-bondong pindah ke perak. Dengan harapan apa? Jangan sampai ketinggalan. Tanpa riset. Ya, kenapa? Karena dia udah percaya. Karena ini ya, pada saat itu emas beneran. Oh, kinclong. Bisa jadi perak kinclong. Ya, lama-lama semua yang berbau coklat ya, yang berwarna emas gitu, ini pun harus diborong gitu, ya kan? Gitu lah. Jadi orang orang rata-rata ya, lu kalau misalnya dibilang lu harus melakukan ritual lu dari awal, pasti nggak mau. Tidak ada yang mau melakukan itu. Kenapa? Karena itu capek, itu melelahkan. Ya, biasanya ketinggalan gitu. Ya, karena itulah makanya mereka kalau udah mendengar sesuatu, mereka bertindak dulu. Pikiran nanti. Kita tahu nyangkut di pucuk gitu kan. Kayak sekarang kan yang beli-beli emas itu kan udah mulai nyangkut-nyangkut di pucuk tuh. Ya. Nah, itu jangan khawatir, nggak usah pusing. Kalau lu beli itu dengan uang bebas, simpen aja. Mungkin dalam beberapa waktu yang ke depan itu memang dia akan jatuh. Dia akan terus lebih murah gitu kan. Tapi selama lu beli itu dengan uang bebas, simpen aja. Nanti pasti dia naik lagi. Nah, kalau itu saya berani ngomong begitu. Tapi kalau misalnya kemarin 2 juta beli nggak? Dari 1 juta berapa? 1.600.000, 1.700.000 saya aja udah bilang stop. Itu udah proses saya jualan, gitu ya. Oke, ya makanya itu coba coba teman-teman pelajari deh. Kenapa saya mention soal neuroscience? Neuroscience itu sekarang benar-benar dibutuhkan sekali, benar-benar dipakai banget. Kenapa? Karena kalau lu lihat kayak iklan-iklan segala macam ya, mereka sudah memasukkan neuroscience di situ. Karena itu adalah sifat dasar manusia yang seringkali memicu kita untuk melakukan tindakan. Dan hebatnya itu sama. Hebatnya itu sama. Kalau di Indonesia, karena pendidikan kita mulai dari SD ya, itu seragam. Kurikulumnya itu seragam. Lu nggak menemukan kan kalau SD itu ada kurikulum yang basisnya itu kurikulum Jepang kan nggak ada. Ya, teman-teman mungkin tahu ya dari media sosial katanya kan kalau di Jepang anak kelas 1 sampai anak kelas 3 atau kelas 4 itu belum ada PR ya, kerjaannya masih masih apa namanya masih play ya. Pelajaran-pelajaran yang dikasih itu bukan hafalan tetapi masih playing bagaimana dalam dalam permainan itu mereka dimasukkan pelajaran-pelajaran di situ kan. Kalau kita dari anak TK saja sudah disuruh hafal. Sekarang loh ya, sekarang ya, saya juga agak-agak takjub juga ya. Em, TK sudah mulai disuruh hafalin perkalian. Padahal seingat saya dulu ya, zamannya saya, kayaknya baru SD ya, SD baru kita mulai masuk ya perkalian 1 kali 1, 1 kali 2, bener nggak? Pembagian itu mungkin kelas berapa, tapi sekarang itu udah mulai dicekokin sejak TK. Gitu. Nah, itu biasanya membuat kita akhirnya seragam tuh. Seragam dalam hal bertindak. Ya, karena itu kalau pendidikan itu nanti ke depannya akan seperti apa, lu akan lihat dari pendidikan dasar kita lah. Ya, oke. Nah, kita bicara itu aja dulu ya. Oke, nah kita masuk ke beberapa. Oke, kita lihat Goto. Goto ini kemarin itu kan ada isu mengenai eh, akan diambil oleh Grab. Akan diambil oleh Grab. Nah, menurut saya sih kelihatannya pasti akan jadi itu. Kelihatannya pasti akan jadi. Nah, cuman yang perlu teman-teman waspadai, kenapa kayaknya susah banget ya mengambil Goto dibandingkan dengan mengambil Tokopedia. Oke, menjual Goto itu kayaknya lebih susah. Kan Goto itu tinggal Gojek doang kan. Tokopedia kan sudah sama TikTok. Bentar lagi kayaknya Tokopedia bakalan tidak ada. Ya di bulan ini ya kalau teman-teman pelaku online store ya jualan masih di Tokopedia, lu udah tahu dia memaksa kita untuk melakukan migrasi. Padahal migrasi ini memang sudah sejak lama ya udah teleponin terus kan. Tapi bulan Mei ini itu dipaksa. Lu kalau nggak migrasi ya sudah lu punya fitur-fitur di dalam Tokopedia-nya lu itu mulai dikurang-kurangin. Karena lu butuh
lu butuh apa namanya, lu butuh untuk, eee eee ke TikTok Shop. Ya kelihatannya sebentar lagi. Ya nggak tahu berapa lama lagi Tokopedia mungkin nggak ada. Karena ya buat apa gitu, lu punya 2 aplikasi, 2 platform ya, yang harus diurus. Ya mendingan udah satu platform aja dengan satu server. Kan server kan lumayan mahal ya, kelolanya lagi segala macam kan, kemudian harus di-update dan lain sebagainya kan. Udah jadi akhirnya kelihatannya ya, bentar lagi sih Tokopedia kayaknya akan dihapus. Jadi akhirnya nanti tinggal TikTok Shop. Oke, itu satu ya. Nah, bagaimana dengan Gojek? Kenapa saya bilang ini ada peluang untuk tetap diambil alih? Memang udah dibantah oleh petinggan, nggak merger dan lain sebagainya ya. Eh, karena gini, kalau lu lihat dari ini, dari apa namanya, kacamata pelaku-pelaku startup. Startup itu kan sebenarnya gini, walaupun dia nggak untung, ya tetap tetap diinjek dana kan. Kenapa dilakukan seperti itu? Saya pernah baca itu adalah dia pertama yang dia lakukan adalah mencoba untuk bertahan. Ya, bagaimana dia mencoba untuk menjadi minimal nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Itu dulu. Jadi startupnya boleh banyak. Kita lihat ada Uber dulu ya. Terus ada apa yang Maxim, kemudian ada yang dari India itu apa ya? eh India dari Maxim ya. Ada apa lagi ya? Ada Lalamove, ada apalagi ya. Nah, tapi yang nongol sekarang itu kan cuma tinggal Uber aja udah nggak ada kan? Ya, tinggal Grab sama si Gojek. Ya, Grab sama Gojek. Nah, kemudian habis itu teman-teman lihat kalau di startup, yang mereka lakukan adalah bagaimana caranya mematikan terus pesaing-pesaing mereka, akhirnya mereka nongol menjadi market leader. Bahkan bukan cuma market leader, mereka menjadi satu-satunya aplikasi yang dipakai. Gitu. Nah, kalau lu lihat dari ini, dari konteks Grab dan Goto, ini kan dua pesaing ya. Ya, dua pesaing. Tadinya Goto ini sedang mencoba untuk menguasai ASEAN. Ternyata gagal. Ya, yang berhasil menguasai ASEAN itu Grab. Jadi artinya Grab ini raksasa nih sekarang di ASEAN. Grab. Jadi dia udah di mana-mana lah. Lu sampai ke pelosok Vietnam, saya belum pernah ke yang lain ya. Vietnam sudah ada, Thailand, Malaysia, karena punya Malaysia kan. Kemudian Singapura, Filipina, segala macam semua udah ada. Oke? Nah, ini yang kita lihat ya dari ini ya, dari Grab ya. Ini udah raksasa. Kemudian dia mau dari semua negara ASEAN, yang paling mau dikuasai itu siapa? Pasti Indonesia. Kenapa? Indonesia itu ada 250 juta. Lu bisa menguasai Indonesia, sebenarnya ya ASEAN-ASEAN itu sebenarnya nggak butuh. Ya kayak lu lihat Thailand tuh paling berapa sih 30 berapa berapa juta sekarang penduduknya. Malaysia paling cuma berapa puluh juta ya. Lu gabungkan itu mungkin beberapa negara gabung itu baru jadi satu negara Indonesia. Ya, oke. Nah, ini kalau kita lihat dari perspektif startup ya. Kalau bisa udah gue sendirian. Ya tinggal gue sendirian. Jadi udah selesai, tidak ada persaingan yang lain. Jadi lu mau nggak mau lu pakai gue. Kalau lu ingat mau pergi apa? Mau pergi ya, lu pesannya Grab. Udah nggak ada pesan namanya Gojek lagi. Ya lu pesannya Grab nantinya. Nah, apa yang menghalangi si Grab untuk ngambil si Goto? Satu-satunya adalah national interest. Ya, dalam tanda petik national interest. Ya, artinya kepentingan nasional. Kepentingan nasional. Kalau sampai Gojek diambil sama Grab, selesai udah. Jadi apa yang menjadi kita bilang dalam tanda petik kebanggaan Indonesia kan Gojek itu adalah murni buatan orang Indonesia kan. Itu udah selesai, udah kelar kayak Tokopedia kan udah selesai itu. Ya. Nah, cuman ya teman-teman lihat gini deh. Saya nggak underestimate ya, tetapi kalau lu lihat sejarah yang terjadi, itu pasti diambil. Ya cepat atau lambat, tinggal negosiasinya bagaimana. Ya, nanti akhirnya habis itu tinggal diambil doang. Ya tinggal pelan-pelan aja. Itu pasti akan kena. Kita lihat. Kenapa? Karena secara apa ya, bisnisnya startup itu akan melakukan hal seperti itu. Kalau lu bisa kuasai Indonesia, itu udah demografinya itu udah lu bisa kuasai ASEAN. Ya udah enak banget, pokoknya udah enak banget lah Indonesia itu ya. Oke. Nah, kemudian habis itu
Itu dari sisi itu ya, dari sisi startup itu kalau menurut saya ya. Oke, nah kemudian yang kedua, Goto ini kembali mau buyback. Dia anggarin berapa lagi ya? 2 triliun lebih ya. Karena memang, saham beredarnya itu luar biasa besar. Ya karena itulah makanya dia kemarin kan udah buyback berapa triliun kan, itu untuk saham treasury. Ya, nah sekarang beli lagi, berapa lagi untuk saham treasury-nya. Ya, kemudian kemarin sudah ada, beberapa komisaris-komisaris mengundurkan diri. Yaitu sama kayak semacam itu ya, exit likuiditas ya. Ya, mumpung masih bisa exit, dia exit dulu. Ya, dia exit. Nah, exit itu berarti saham-saham ini pasti harus ada yang pegang dong. Nggak mungkin dia cuma exit doang, kemudian habis itu tidak ada yang pegang. Ya, jadi tinggal teman-teman update. Ya, tinggal teman-teman update. Ini ngapain nih? Saham-saham treasury-nya nanti buat apa? Kemudian habis itu yang petinggi-petinggi yang mundur dari komisaris, ya, mundur dari jabatan-jabatan itu, sahamnya itu masih dipegang nggak? Walaupun dia masih kecil-kecil ya, paling cuma tinggal 0, berapa persen, apa ada yang 1-2% dan lain sebagainya. Nah, saham ini kemana? Ya, teman perhatikan, tinggal update aja ini. Update, ya. Oke? Nah, terus habis itu kita lihat teknikalnya sekarang. Udah, ini kalau kita lihat story-nya ya. Ya, tinggal nanti kita lihat lah. Tinggal isu ini pelan-pelan hilang dulu. Nah, kemudian habis itu mereka apa jalur bawah diam-diam ya. Diam-diam nanti tiba-tiba nongol bung gitu. Oh, udah selesai ya. Oh, udah itu ya kapan negosiasi dan lain sebagainya. Itu kan eh, ya itu kerjaan banget kan dan itu histori yang terus berulang seperti itu kan. Oke, nah sekarang kita lihat teknikal. Apakah teknikalnya si Goto itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah selesai? Ya, kita lihat dari sisi market structure aja, struktur market aja ya. Kalau kita ambil dari bawah, kalau lihat dari atas, ini kan pasti naik turun, naik turun, naik turun, naik turun kan. Kemudian habis itu stop di sini. Oke, stop di situ. Nah, habis itu ngapain? Kalau lu pakai metode 3 candle, 5 candle, ya pakai 5 candle ya. Pakai 5 candle, maka lu tahu bahwa penurunan ini, ya itu udah kita bilang apa ya, sudah memenuhi kriteria dari struktur, ya, dari struktur. Terakhir itu kan adalah ini low-nya. Terakhir itu kan low-nya, ya. Jadi ini high, ini low, ini high. Oke, ini low dan ini high. Jadi low high-nya itu tidak dipatahkan, low-nya itu tidak dipatahkan. Jadi antara low dan high ini, apapun yang terjadi di situ, itu sebenarnya kita bilangnya adalah internal structure doang, struktur internal. Jadi struktur internalnya bisa saja tiba-tiba change of character, ya, boss, ya, change of character, boss itu break of structure dan lain sebagainya. Contoh misalnya kayak gini, ya, ini kan seperti break of structure, change of character. Ya, ini kan berubah nih. Ini kalau lu pakai 5 candle juga turunnya oke lah ya. Nah, di situ kemudian habis itu dia naik tidak bisa naik lagi. Oh, lu bilang oh ya, lu bilang double top. Ya, double top. Terus dia turun dong. Ya, turun kan jadi bos kan. Ini kan naik nggak bisa lagi kan. Berarti ini high, terus ini low-nya kan. Nah, apapun yang terjadi antara low dan high ini, itu sebenarnya cuma internal structure doang, struktur internalnya doang. Jadi nggak terlalu pusingin, nggak usah dipusingin dalam situ. Ya, kenapa? Karena strukturnya ini kalau lu pakai weekly deh. Nih, kalau udah pakai weekly, lu kan lihat ya, oh berarti dia cuman sideways doang di atas. Lihat nggak? Ya, dia cuma sideways doang. Makanya kalau lu pakai time frame yang lebih gede, ini kayak itu ya mata mata burung ya. Di bawah kan kayaknya susah banget kalau orang lagi rame-rame gitu kan lu susah ya ngelihat ini jalan keluarnya di mana ya ini kira-kira beloknya di mana kan tapi kalau lu jadi apa ya lu punya drone ya drone peng gitu ke atas kan oh ini jalurnya ke situ gitu kan kayak gitu ya jadi itu time frame gede time frame kecil kayak gitulah ya nah kalau lu lihat dari time frame gede makanya lu mulai lihat oh dia cuman sideways di antara ini sama ini gitu ya. Nah, kalau dia karena dia sideways, apapun pergerakan di sini sebenarnya lu tidak terlalu pusing untuk
tidak perlu dipusingkan, bagaimana manuver yang terjadi di sini. Ya, ini ya, oke? Paham ya? Kenapa? Karena strukturnya, ya udah begitu, ini double top, ya apa tadi, Pak? Ini triple top, ya. Ya, lu mau bilang itu triple top dan lain sebagainya, kita nggak pusing. Sampai ada salah satunya di break. Ini berarti break 62 atau break 89. Ya, dia tinggal break mana. Ya, kalau dia mau buyback, itu nggak mungkin break atas. Dia pasti akan memaintain agar harganya semurah mungkin. Ya, ini makanya kenapa kalau perusahaan kalau sudah melakukan corporate action, saya udah agak-agak males. Ya, kenapa? Karena ya ada kepentingan dalam pengaturan harga oleh perusahaan itu. Jadi kalau dia buyback, ya otomatis dia pasti mau dapat harga yang murah. Ya, nah kalau lu lihat dari trennya, ini masih utuh kok. Cuman dia memang sideways di daerah atas. Antara 62 sampai ke 89, 90. Ya, jadi kalau dia ya masih di daerah-daerah situ, terus dia plus buyback, ya mungkin dia akan ngarah-ngarahnya ke 62. Nanti mungkin bisa jadi, walaupun dia turun gitu ya, bisa jadi nanti akhirnya jadi shadow gitu kan, cuman drop ke bawah, kemudian habis itu naikin lagi ke atas. Atau bisa jadi dia bikin kayak spring gitu loh. Ya, turun, kemudian habis itu naik lagi. Nanti pokoknya teman-teman nanti tinggal itu aja, tinggal update aja. Kan ini cuma tinggal ngikutin story-nya doang kan. Kalau story-nya kita mengatakan bahwa dia buyback, pasti dia akan mau harga yang paling murah. Gitu. Ya. Oke, ini kurang lebih Goto. Jadi kalau lu lihat dari perspektif ini, mungkin kalau lu beli daerah atas, ya mungkin lu pikir akan nyangkut di pucuk. Bisa jadi nyangkut di pucuk pada saat 62 itu di break. Gitu. Tapi kalau lihat dari trennya ya itu dia sideways antara 62 sampai ke 89. Tuh, ya. Itu untuk Goto. Oke, sekarang kita bilang BRMS. Nah, BRMS itu masih di situ-situ aja kok. Ya, bener ya? Ini masih di sini-sini saja. Oh, udah pakai ini aja. Nah, jadi kalau teman-teman lihat BRMS, ya masih di situ-situ aja. Nih saya tebelin biar kelihatan. Ya, dia masih di situ-situ aja. Nah, kalau lu lihat minornya, ini kan kayak ada ini descending triangle gitu ya. Descending rectangle atau apalah ya. Nah, dia udah break. Nah, kemungkinan besar ya, dia ngerespon harga komoditas. Ya, harga komoditas kan memang udah break ya. Kita lihat sebentar. Emas mana emas? Oke. Ya, ini emas. Ini kalau teman-teman lihat emas, ya kita lihat strukturnya aja ya. Ini high, ini low, ini adalah low, dan ini udah break. Oke, jadi saya tinggal tandain doang ya. Ini adalah low, ini adalah high yang tercipta. Kenapa? Karena ini sudah di break. Jadi ini boss, ini change of character, bukan boss ya. Karena dia naik terus kan. Ini change of character, berarti ini adalah high yang valid. High yang valid. Nah, apa yang terjadi habis ini? Habis ini dia akan mencari low. Ya, dia akan mencari low. Jadi high ini kalau tidak di break 3.433, maka ya udah dia udah konsisten untuk ikutin trend ke turun. Ya, ini ya 3.433. Ingat aja angka itu. Jadi kalau ini tidak di break, maka udah dia konsisten turun. Ya, di sini dia udah change of character. Perubahan karakter dari uptrend ke turun. Jadi 3.200 dia breakdown. Ya. Nah, kalau dia terus ada di bawah 3.200, maka ya kita udah tahu bahwa nanti akan membentuk ini adalah high, ini adalah low, ya. Berarti ini apa? High low, dan ini lower low. Lower high maksudnya. High low lagi. Ya, ini high, ini low, ya, ini adalah lower high, dan lower low-nya belum ada. Ya, kita tinggal tunggu lower low. Nah, kalau lower low-nya sudah tercipta, ya maka udah. Itu adalah bagaimana menciptakan lower low, ini pasti dia akan turun dulu. Ya, turun kemudian naik. Ya, naik.
Ya, tidak mampu nge-break 3.400 ini, kemudian turun. Break lagi ini, berarti ini sudah bos. Nah, pada saat dia sudah capai bos, maka ini jadi lower high lagi. Nah, dia akan cari lagi nanti lower low. Kayak gitu ya. Gitu. Nah, harga komoditasnya sudah mulai turun. Ini kan berarti potensi ya, masih potensi. Kalau harga komoditasnya mulai turun. Nah, balik lagi ke BRMS. Nah, kalau harga komoditasnya mulai turun ya, bisa jadi ini akan turun juga. Ya, cuman kita tinggal lihat apakah trennya udah selesai atau belum. Ya, tunggu dia break 3.200 salah, 324. Jadi kalau dia break 324 berarti ya ini udah mulai ada potensi untuk tren turun dibandingkan melanjutkan tren naiknya. Dia merespon harga komoditas. Ya, itu ya kurang lebih ya untuk si PRMS. Kemudian habis itu Inco. Inco ya, kalau teman-teman mau ngambil nikel, saya mungkin akan jauh lebih melihatnya ke, tapi DKFT udah tinggi ya. Em, Kemarin apa ya, NICL juga udah keburu tinggi ya. Saya lupa satunya ya apa ya. Oke, kita lihat Inco ya. Inco udah break ya. Ini kita lihat ya. Ini saya sekalian ya. Ini pakai struktur ya. Kalau teman-teman lihat Inco, ini kan terus turun ya. Terus turun. Ya, dari yang kita berharap dia mau apa? Mau sideways ya, nggak kelar-kelar ya. Sideways yang nggak kelar-kelar, dia terus turun nih. Ya, ini terus turun. Oke, nah kemudian habis itu kita udah mulai lihat dia di sini. Ini saya masih pakai time frame daily ya. Oke, ya, jadi ini adalah high-nya. Ini adalah high sebelum kejatuhan. Ini juga bisa pakai pakai ini aja nih, biar deket. Biar agak ini ya, agak agresif. Ya, ini adalah high dan ini adalah low-nya. Oke, nah kita fokus di sini aja. Bagaimana kita bisa ngelihat dia udah mulai bagus atau enggak? Ya, berarti kan dia harus nge-break ini. Jadi teman-teman tinggal tungguin dia break berapa ini? 3.200. Jadi kalau 3.200 dia berhasil break. Ya, 3.200 dia berhasil break. Ya, ada potensi dia akan change of karakter di area sini. Ini break ya. Break nanti mungkin pasti akan ada turunnya ya. Dia akan mencari eh, apa high low ya. Ini break dulu 3.200. Begitu break ini change of karakter. Ya, ini saya pakainya daily ya. Nah, kemudian habis itu nanti dia pasti akan ada pullback. Pullback untuk cari high low. Karena ini kan low ya. Ya, ini kan low. Ya, low. High-nya kan belum ada. Ya, high-nya kan belum terjadi nih. High. Ya, kalau ini adalah high sebelumnya. High sebelumnya, high dari trend sebelumnya. Karena itulah makanya kalau dia patah berarti dia akan membentuk change of character. Ya, perubahan karakter dari downtrend menuju ke uptrend. Oke, nah syaratnya adalah dia harus bisa break close di atas 3.200. Jangan cuma nungguin dia close doang. Jangan cuma satu candle close kemudian lu bilang dia break ya. Kalau bisa itu lu konfirmasi 2-3 candle selanjutnya. Ya, kalau dia bisa naik kemudian dia bisa retest akan lebih baik ya, baru dia naik lagi. Ya, sehingga lu bisa dapat konfirmasi ini low, ini high. Dia retest, dia membentuk high low ya, kemudian dia naik lagi mencari higher high. Gitu ya. Karena itulah makanya kalau lihat ritualnya ya, saya mau ngomong ritual aja ya. Ritualnya kenapa kita selalu menunggu dia breakout kemudian dia pullback. Kalau dia breakout lu agresif ya lu baik. Tapi kalau lu konservatif kita kan selalu nunggu dia pullback. Tujuannya adalah ini menandakan terjadi perubahan pada trend ya, pada saat dia breakout perubahan pada trend, kemudian dia mentok di atas ya, mentok di atas membentuk high yang baru, kemudian habis itu dia turun untuk membentuk higher low yang baru.
gitu ya. High yang lebih tinggi daripada low yang lebih tinggi daripada low sebelumnya. Nah, sehingga ada konfirmasi kalau dia sudah bergerak berubah trennya gitu. Ya, nah pada saat dia sudah konfirmasi, bagaimana kita bisa mengkonfirmasi itu high low? Yaitu pada saat high-nya break. Begitu high-nya break, maka kita udah tahu bahwa high low ini udah valid, jadi udah jangan depend on ini. Kalau lu pakai trailing stop, maka yang ini udah nggak laku. Lu udah harus naik ke atas ini trailing stopnya dengan market structure ya. Nah, kalau dia udah break, berarti dia mencari higher high. Gitu. Nanti pasti akan turun lagi mencari higher low yang baru. Nah, jadi artinya kalau lu pakai trailing stop dengan market structure, maka trailing stop lu naik lagi ke atas. Terus naik ke situ. Gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk si Inco, saya mungkin akan menunggu dia break 3.200 secara teknikal. Ya, 3.200 dia break, akan lebih baik lagi dia bisa pullback. Ya, break kemudian pullback. Jadi kalau lu agresif lu buy pada saat dia break, kemudian lu konservatif lu buy pada saat dia pullback. Ya, dia pullback ya berarti teman-teman ceklah support dan resisten. Ya mungkin kalau dia break 3.200, ya berarti kan dia akan balik lagi ke sekitar 3.200. Gitu. Ya. Ya itu kurang lebih kalau teman-teman lihat Inco ya. Kemudian INKP, ada yang bagus di INKP. Oh iya, ya? Kemarin turun. Oh iya. Nih, kalau teman-teman lihat INKP ya, ini yang saya bilang ya. Ini saya pakai daily ya. Sekali lagi ya. Nih, teman-teman lihat ya. Ini adalah change of karakternya. Saya pakai 3 candle ya. Ini change of karakter. Nah, ini change of karakter, maka ini low-nya. Oke, nah, kasusnya kayak Inco, ntar biar kelihatan. Nah, kasusnya kayak Inco, ini kurang lebih kayak gini. Kita mau tunggu dia break, terus dia naik, ya dia naik, mungkin dia bisa ngebreak ini. Nah, dia bisa ngebreak ini atau dia mentok di situ, terus nanti dia akan pullback kan. Makanya teman-teman akan lihat ini low, ya ini high yang kemarin. High kemarin dia break, berarti ini change of karakter. Terus habis itu ini high kan belum high yang ada kan belum terkonfirmasi nih. Kita belum tahu nih dari pergerakan ini dia mentok di mana nih. Ya sehingga belum ada high kan. Ya, nah teman-teman tungguin high-nya. Kemudian nanti dia akan pullback. Dia akan pullback. Nah, pullbacknya kemana? Nggak tahu. Ya, makanya kita cuma bisa lihat dari support resisten. Ya, mungkin dia akan balik lagi ke sini. Balik ke 5.500. Ya, atau mungkin dia bisa balik lagi ke sini. Kemana nih? Ke 5.400, 5.100. Kita nggak tahu. Ya, jadi lu yang kita lakukan adalah cuma menunggu dia membentuk high. Kemudian dia pullback. Ya, bagaimana kita bisa menduga itu adalah high? Menduga ya, duga dulu high. Makanya lu pakai metode 3 candle atau 5 candle. Ya, berarti kan ini pasti ada turunan mungkin 3 candle. Ya, kalau lu konservatif, ya lu tunggu dia turun 5 candle. Gitu. Oh, berarti lu udah tahu high-nya sudah mulai kelihatan itu high. Tinggal kita tunggu dia pullback-nya sampai kemana dia. Nah, pullback-nya kita tahu dia kelarnya kapan ya. Lu tentuin beberapa level yang menurut lu penting. Ya, contoh misalnya ini menurut saya penting nih, 5.600 5.550 karena ini adalah eh, support dan resistance sebelumnya. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting. Kenapa saya melihat ini 5.100 sama 5.400 penting? Karena itu adalah level di mana supply demand terjadi. Dia sempat berhenti di situ kemudian naik lagi. Ya, jadi ini kelihatannya akan menjadi level-level yang penting di mana munculnya likuiditas di sana. Kenapa kita bilang likuiditas? Nih, teman-teman lihat ya. Kenapa saya tandain ini? Ini juga sama ya. Ini juga kita tandain. Kenapa saya tandain itu? Karena teman-teman lihat ini dari daerah sini muncul 2 candle gede. Berarti kan ini kalau kita bilang ya ada likuiditas di situ. Berarti area itu bisa jadi itu menjadi penting untuk ya 2 candle ini nih. Orang yang borong di 2 candle ini. Gitu kan? Jadi ya dia pasti nanti akan bertahan di situ. Ya karena kalau dia turun ya yang beli 2 candle ini kan jadi rugi kan. Ya, nah ruginya ya, lihat bisa jadi stop loss-nya di daerah sini SL-nya.
Ya, bawah sini juga ada gap lagi kan. Dia bisa aja nutupin gap itu dulu. Gitu, baru habis itu naik gitu kan. Nah, itu adalah level-level penting teman-teman tentuin dia kira-kira akan pullback ke daerah mana. Nah, pada saat dia pullback ke daerah situ, perhatikan. Ya, perhatikan muncul nggak tanda-tanda misalnya pattern candlestick lah, bullish engulfing lah, apalah segala macam daerah situ yang bisa menandakan bahwa mungkin low-nya udah mulai tercipta. Ya, nah bagaimana kalau itu pattern candlestick ya? Kalau lu mau pakai metode 3 candle 5 candle lagi sama, kalau lu nentuin high ya dugaan itu adalah high pada saat ada 3 candle turun atau 5 candle turun, ya maka pada saat low dia udah mulai selesai apa belum? Ya ini pullback-nya udah mulai kelar apa belum? Nah, makanya lu akan lihat ada 3 candle atau 5 candle nggak naik. Ya, maka itu ada potensi di mana low-nya itu sudah tercipta gitu. Itu aja sih kalau ritual saya ya. Ya itu kan ada kalau teman-teman di course-nya kan ada kan ya tentang market structure kan. Ya itu kurang lebih sih. Ya tujuannya apa metode 3 candle 5 candle? Itu untuk menduga bahwa oh ini adalah high-nya. Kayak misalnya ini change of character. Kita kan nggak tahu nih high-nya akan terjadi di mana nih. Ya kan? Nah, lu lihat penurunannya, penurunannya ada di sekitar ini nanti kalau misalnya dia turun nih. Nah, lu lihat turunnya itu ada di sekitar 3 candle atau 5 candle gitu. Ah, udah. Ya, jadi kita mulai, oh clear ya, ada dugaan kita ini high-nya. Berarti tinggal menunggu dia turun sampai kemana. Nah, pada saat dia turun, ya sama. Ini low-nya udah tercipta belum? Pada saat dia turun kan kita punya beberapa level penting kan? Nah, level penting itu ya kita tungguin pattern candlestick. Nongol nggak pattern candlestick di situ? Ya kalau lu nggak konservatif, ya udah tungguin aja kan ada namanya pattern three white soldier kan. Ya, three white soldier atau kalau lawannya itu adalah three black crow ya. Three white soldier itu adalah 3 candle kalau ini dalam hal ini 3 candle hijau. Ya, three black crow itu adalah 3 candle merah. Gitu ya. Jadi ya saya menggunakan metode-metode yang 3 candle, 5 candle itu ya ada inilah, ada dasarnya. Cuman kan saya ngomongnya pakai setup saya sendiri gitu. Biar gampang diingat nih daripada lu gue ingat-ingat three white soldiers. Ada lagi istilahnya apa gitu ya 3 candle itu ya dan sebagainya. Gitu. Ya, itu semua itu ya balik lagi ke ritual. Jadi dengan lu melakukan ritual yang namanya journaling, lu bisa namain itu pattern-pattern gitu. Kayak kita bilang itu money spot, itu komet dan lain sebagainya kan. Tujuannya apa? Agar itu senjata gue loh. Kalau gue bilang komet, gue bilang money spot, gue tahu gimana jalannya. Lu bisa ganti kok money spot itu menjadi lemper kah atau burger kah atau apa terserah lu lah yang gampang lu ingat gitu. Ya itu makanya pentingnya ritual itu. Oke? Ya ini kurang lebih NKP ya. Jadi lu akan tunggu dia pullback, ini akan membentuk high dulu. Biarin aja dia naik, nggak tahu high-nya akan di mana. Kemudian lu kalau misalnya mau ambil ya lu ambil pada saat dia pullback. Ini kalau di minornya memang sudah terjadi perubahan pada karakter. Tapi kalau lu lihat dari weekly-nya nggak ada apa-apa di situ. Ya. Nah, tapi kalau lihat dari weekly ya, teman-teman bisa tandain area ini menjadi area supply dan demand. Cuman ini kurang kuat ya supply demand-nya. Kenapa? Karena belum ada pergerakan impulsifnya. Ya, kalau dia udah ada pergerakan yang pung gitu ya, kenceng gitu ya. Nah, itu akan jadi area demand. Contoh misalnya kayak gini. Ya, ini contoh ya. Nih. Area ini teman-teman perhatikan ini pasti akan jadi sebuah resisten yang cukup kuat. Kenapa? Karena dia berhenti di sini. Kemudian habis itu dia mendorong harga turun dengan cepatnya. Gitu. Ya, walaupun ini yang dibilang rally apa drop best drop ya. Drop best drop mungkin akan lebih kurang kuat dibandingkan dengan ini. Yang area ini. Ini area ini pasti akan lebih kuat. Ya, kenapa? Karena ini adalah rally rally best to stroke. Ini. Ini akan jauh lebih kuat. Jadi kalau dia bisa break ini jelas nanti pasti akan jadi strong uptrend. Ya, nah ini selama dia tidak ngejebol ini, lu bisa kecilin sih. Ya, sampai sini aja.
Nah, tapi ini rally-nya nggak kurang kuat, ya kita butuhnya rally yang kuat-kuat begini nih. Nah, kalau dia kuat-kuat begitu, itu biasanya daerah akan jadi lebih kuat. Ya itu kurang lebih NKP ya, udah jangan kebanyakan. Avia. Nah, Avia ini ya. Oke, ini periode Avia itu udah kelar belum ya buyback-nya ya? Udah selesai belum ya dia ya? Saya pengennya dia kelar nih. Kemarin itu kita tunggunya di mana? Oh, tunggunya di sini. Kemarin kita berharap kan dia selesai di sini. Kenapa kita tunggu dia selesai di daerah situ? Kita lihat volumenya ya. Ya, lihat ya. Ya, kita berharap dia keluar di situ. Nah, oh ini weekly ya. Oke, udah. Nah, ini ya. Ini area mana volume? Lihat ya, ini kan jelas klimaks banget di situ ya. Sampai Juni ya, Juni 2000. Ini belum kelar kan? Makanya teman-teman tungguin dia kelar aja deh. Kan Juni harusnya udah mau deket ya. Jangan-jangan udah kelar lagi. Soalnya udah mulai naik dia. Oke, ya ini kita lihat ya. Kita lihat dari sisi teknikal dulu lah ya. Nah, dari sisi teknikal, dia udah break EMA 200 ya. EMA 200 berarti sesuatu yang cukup bagus. Kelihatannya mungkin dananya juga udah mulai habis kali ya. Karena Juni kan tinggal bulan depan ya. Ya, nah kalau dia buyback, periode buyback-nya udah selesai, maka kita bisa lihat ini seperti daerah spring ini. Ini. Bagian bawah ini kita bisa kategorikan dia sebagai daerah spring. Nah, bagaimana kita konfirmasi ini daerah spring atau enggak? Dia kan udah naik nih. Lu pakai monthly deh. Monthly mungkin lebih kelihatan itu spring. No, yes. Tapi ini nggak ada ini sih, nggak ada base-nya ya. Oke, kita lihat ya. Ini monthly ya. Ini monthly kan nggak banyak ya. Oke ya. Ini mungkin terakhir ya. Ya, kalau teman-teman gambar strukturnya, terus turun, 1, 2, 3, oh ini enggak, satu ini. Nah, udah ya, gitu ya. Jadi ini adalah area base-nya. Terus habis itu, ini spring-nya. Oke, ini spring kebetulan dia spring yang kuat ya. Maksudnya, ini adalah powerful spring. Kenapa? Karena dia turun dengan volume yang gede. Bisa jadi karena, karena buyback ya. Jadi udah langsung dihajar aja sekalian ditakutkan sekalian ditampung ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari mandi, memang ini kelihatan seperti spring. Nah, oke ya, sekarang kita konfirmasi aja balik ke daily. Apa yang kita konfirmasi setelah spring, berarti kan setelah fase C kan. Apa yang akan terjadi setelah fase C? Ada fase D kan. Fase D itu adalah fase di mana kita mau lihat ada minor uptrend sudah terjadi di daerah situ. Jadi kalau minor uptrendnya sudah terjadi, ini contoh misalnya kayak sekarang kan udah best tuh. Berarti udah LPS kan? Ini ya. Ini udah best kan? Ini udah mulai LPS kan? Oke, ini mulai LPS kan? Nah, teman-teman tinggal perhatikan aja nih. Ini break, ini LPS ya. Ini break berapa? Ini 460. Nah, teman-teman harapinnya adalah dia naik, kemudian habis itu dia best lagi. Harapinnya naik lagi, dia best lagi. Jadi nanti akan seperti Darvas box ya. Ada kotak-kotak gitu. Nah, ini kalau kotak ya. Tapi kalau enggak, ya lu pakai market structure. Berarti higher high, low, tung gitu. Ya, ikutin dengan minor uptrend di situ. Oke? Ya, ini kalau untuk Avia. Kalau Avia, udahlah ya. Kita nggak usah ngomong terlalu banyak. Ini kita tinggal konfirmasi dulu fase D-nya. Ini tenang aja, ini nggak bakalan ketinggalan kok. Kalau dia konfirmasi LPS, kemudian di situ pasti ada minor uptrend dari berapa nih? 420 sampai ke 610. Kalau lu agresif ya sudah lu buy aja. Kan kita udah tahu ya fundamentalnya si Avia ya. Ya kita buy aja udah. Ya tinggal ya pelan-pelan lu konfirmasi terus. Tapi ya tinggal diupdate. Ya jangan jangan seperti trader kebanyakan. Udah trend udah gue tinggal tidur aja. Nanti lihatnya lagi 1 tahun lagi. Jangan, itu bukan trader. Oke? Ya. Trader itu pasti lu update. Lu harus update. Kalau lu nggak update, gue nggak tahu lagi lu trader semacam apa ya. Lu pas setelah lu masuk dengan trader, kemudian lu berlaku seperti investor. Tahu-taunya buka di ini setahun kemudian, Avia tinggal gocap kan, nggak lucu ya.
Ya, benar ya? Tetap harus update, oke? Karena itulah makanya kita jurnal. Kalau lu jurnal pasti lu akan update setiap hari. Oke, ini Avia ya. Jadi udah simple kok. Ini kita tinggal konfirmasi dia fase D, begitu dia fase D, minor uptrend di situ, udah udah selesai, lu tinggal ikutin aja udah. Ya bener ya. Ya ini udah tinggal fase D, oke? BPKP 28 Mei. Nanti mungkin kita bahas yang lain tuh di Rabu aja ya. Oh ya teman-teman, ini mungkin saya sekalian pengumuman ya. Kita mungkin update market, review market itu di Senin saya tidak adain lagi ya. Ya jadi Senin, kenapa? Karena nggak banyak yang diupdate juga, kecuali mungkin kalau kita market yang udah gede banget ya, kita mungkin bisa update di situ. Ya, tapi kalau itu udahlah, saya mungkin lebih fokus ke soalnya kan saya memang lagi bangun strategi di forex juga kan. Jadi udah, saya mungkin akan lebih fokus di situ dulu. Jadi nanti untuk review Senin tuh udah nggak ada. Jadi kita cuma review untuk hari Rabu, Rabu untuk umum. Kemudian habis itu Jumat kita akan pakai untuk alumni ya kayak sekarang ya, kita update marketnya dan lain sebagainya. Oke? Baik teman-teman, ini mungkin hari ini kita cukupkan dulu ya sampai sini ya. Ini mungkin sedikit gambaran buat teman-teman. Ini setupnya kita. Lu tinggal melakukan ritual ulang aja. Setup ini kan cuma diulang-ulang terus kan. Ya, yang kita mau lihat itu, oh ya, teman-teman juga sekalian ini ya, market struktur itu coba teman-teman pelajari. Karena itu jauh lebih ini ya, jauh lebih menggigit. Kalau lu pakai Wyckoff ya akhirnya itu lumayan menggigit. Benar-benar lumayan menggigit. Ya, kalau lu ngerti tentang market structure ya, Wyckoff itu pasti akan lu lebih mengerti dalam situ. Ya kayak misalnya fase D kan, lu butuh ini kan, minor uptrend kan. Lo minor uptrend kalau lu nggak tahu market structure kan agak-agak repot juga kan. Selama ini kan mungkin yang sering kita lihat itu adalah box. Ya, LPS box, LPS box, LPS box. Tetapi kan tidak selalu, tidak setiap saat bahwa dia akan keluar LPS yang box. Ya, pasti akan ada yang namanya swing high, swing low kan, higher high low gitu kan. Nah, kalau lu paham lebih lebih apa bisa benar-benar memahami strukturnya, struktur marketnya, ngeliat ini jauh lebih gampang, jauh lebih enak beneran. Ya, ini yang saya update aja ya buat teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, sampai sini dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu minggu berikutnya. Ya, oke, semoga bermanfaat. Saya izin pamit. God bless.